Momen mencekam sempat dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq kala menemani hijrahnya Nabi Muhammad. Kejadian itu terjadi saat orang-orang kafir Quraisy mencari-cari Nabi dan mengejarnya hingga ke Gua Sur. Orang kafir Quraisy sudah mencurigai gua tersebut. Bakar bahkan telah melihat kaki-kaki mereka. Di momen mencekam tersebut, Nabi lalu menenangkan sahabatnya itu dengan mengatakan bahwa Allah melindungi mereka. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar lolos dari kejaran karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat laba-laba dan 2 ekor burung dara hutan di mulut gua. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi dengan nama lahir Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar dilahirkan dari keturunan Bani Tamim dengan suku bangsa Quraisy. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq beserta nasabnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Abu Bakar bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW pada kakeknya yaitu Murrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim. Dalam hidupnya, Abu Bakar As-Siddiq memiliki profesi sebagai pedagang. Beberapa pakar sejarah juga mencatat jika Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terpelajar dan hakim yang berkedudukan tinggi. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Abu Bakar juga dikenal sebagai sosok yang amanah dan jujur. Saat Rasulullah SAW berdakwah di awal mendapatkan wahyu, Abu Bakar As-Siddiq menjadi salah satu dari 5 orang yang pertama memeluk Islam atau yang disebut dengan As-Sabiqul Awwalun. Berdasarkan dari kitab Hayatus Sahabah, kisah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam terjadi usai menerima ajakan Rasulullah SAW secara langsung. Setelah resmi masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq turut membantu Rasulullah SAW berdakwah. Abu Bakar As-Siddiq bahkan berhasil mengajak jajaran tokoh penting seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidullah untuk masuk Islam. Meski Abu Bakar As-Siddiq memilih masuk Islam dan turut menyebarkannya, tak seluruh keluarganya menerima hal tersebut. Sang istri yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza justru menolak. Hal itu membuat Abu Bakar As-Siddiq memilih menceraikannya. Selain sang istri, anaknya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar juga menolak Islam. Abu Bakar As-Siddiq pun lantas memutuskan hubungan dengan anaknya yang tak mau masuk Islam. Sementara itu, istri Abu Bakar As-Siddiq lainnya, Ummu Ruman, memilih memeluk Islam. Anak Abu Bakar lain juga melakukan hal yang sama dengan sang ayah. Pada masa jahiliyah, orang Islam yang paling kejam disiksa adalah mereka yang berstatus sebagai budak. Salah satu yang paling memilukan sempat dialami Bilal bin Rabah. Bilal pernah dijemur di terik matahari sementara tubuhnya ditindih dengan batu besar. Penyiksaan itu bertujuan agar para budak meninggalkan Islam dan kembali ke agama nenek moyang mereka. Layaknya para pemeluk Islam lainnya di masa awal, Abu Bakar As-Siddiq kala itu juga merasakan kekejaman kafir Quraisy. Akan tetapi karena statusnya yang cukup terpandang sebagai pedagang dan juga memiliki kerabat dan saudara, Abu Bakar As-Siddiq masih mendapatkan perlindungan dari keluarganya. Di dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq terdapat banyak pertentangan. Meski Abu Bakar As-Siddiq mendapat perlindungan dari keluarganya, beliau tak lantas menutup mata melihat berbagai penyiksaan kafir Quraisy kepada para budak yang beragama Islam. Abu Bakar As-Siddiq pun melakukan tindakan secara nyata. Ia menggunakan harta pribadinya untuk membebaskan para budak dengan membeli mereka dari para tuannya untuk dimerdekakan. Abu Bakar As-Siddiq juga tak pernah meragukan Rasulullah SAW dan selalu yakin serta membelanya di hadapan para kafir Quraisy. Hal itu tercermin saat peristiwa Isra Mi'raj, pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan perihal peristiwa dan wahyu yang diterimanya. Orang-orang justru meragukan, lantas mereka ramai-ramai mendatangi Abu Bakar dan mempertanyakan perihal hal tersebut. Abu Bakar As-Siddiq pun lantas membenarkan apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang selalu setia mendampingi Rasulullah SAW. Saat ada perintah hijrah ke Madinah, Abu Bakar terpilih sebagai sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah dan menyertainya. Abu Bakar As-Siddiq juga menemani Nabi Muhammad SAW saat bersembunyi di Gua Sur. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar lolos dari kejaran karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat laba-laba dan 2 ekor burung dara hutan di mulut gua. Orang kafir Quraisy beranggapan gua tersebut tak mungkin dimasuki manusia karena terdapat sarang laba-laba dan dahan yang terkulai.
Mereka beranggapan jika ada orang yang masuk ke gua tersebut, tentu sarang laba-laba akan rusak. Selain itu, ada cabang pohon yang terkulai dan membuat mereka semakin yakin. Setelah 3 hari terdiam di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq pun berhijrah ke Madinah. Keduanya mengendarai 2 ekor unta yang telah disiapkan Abu Bakar As-Siddiq, serta pembekalan yang disiapkan putri-putri Abu Bakar As-Siddiq, Asma dan Aisyah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq beserta umat Islam akhirnya berhasil berhijrah ke Madinah. Di masa kemudian, Abu Bakar As-Siddiq menjadi mertua Nabi Muhammad SAW. Hal itu terjadi usai Nabi Muhammad SAW menikahi putri Abu Bakar As-Siddiq, yakni Aisyah radhiyallahu anhu. Lanjut ke kisah Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu dari Khulafaur Rasyidin, yakni 4 khalifah penerus kepemimpinan umat Islam usai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah SAW. Selama masa Rasulullah SAW sakit saat menjelang wafat, Abu Bakar As-Siddiqlah yang menggantikan menjadi imam sholat. Hal itu membuat sebagian orang menganggap itu sebagai indikasi bahwa Abu Bakar As-Siddiq pantas menempati posisi sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah SAW. Setelah kematian Rasulullah SAW, musyawarah pun dilakukan dan menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam pada tahun 632 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq dibaiat sebagai khalifah pertama umat Islam usai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah pembaiatan sebagai khalifah dilakukan, Abu Bakar menyampaikan pidato yang sangat rendah hati. Ia menuturkan jika ia tak lebih baik dari umat Islam lainnya. Abu Bakar As-Siddiq pun meminta agar dibantu dan ditolong jika dirinya berbuat baik. Namun, ia juga tak ragu menyuruh umat Islam untuk menegurnya jika telah berbuat kesalahan. Pidato yang terkenal oleh Abu Bakar yaitu, "Wahai saudara-saudara, kalian telah membaiat saya sebagai khalifah atau kepala negara. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik dari kalian. Oleh karenanya, apabila saya berbuat baik, maka tolonglah dan bantulah saya dalam kebaikan itu. Akan tetapi, apabila saya berbuat kesalahan, maka tegurlah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian mentaati saya apabila saya berbuat maksiat pada Allah dan Rasul-Nya." Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai sosok yang baik, lembut, suka menolong, namun juga tegas. Abu Bakar As-Siddiq menjadikan hukum Allah sebagai standar untuk menentukan yang salah dan yang benar. Dan hukum tersebut tak hanya diikuti oleh rakyat, namun juga penguasa. Kisah Abu Bakar As-Siddiq menceritakan bagaimana beliau benar-benar menegakkan hukum Allah. Saat mendengar beberapa kaum muslimin murtad dan tidak mau membayar zakat, ia langsung memberi peringatan dan akan memerangi mereka. Perang Riddah atau perang melawan kemurtadan dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada masa 632 dan 633 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq juga dihadapkan pada kasus nabi palsu. Ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab menyebarkan ajaran-ajaran tidak benar dengan berusaha menghapus kewajiban sholat. Musailamah juga menyusun ayat-ayat untuk tandingan Al-Quran. Melihat Musailamah yang perlahan-lahan mempengaruhi orang-orang, Abu Bakar As-Siddiq pun mengambil tindakan tegas. Musailamah pun diperangi dan akhirnya pasukan Musailamah kalah pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid. Sementara itu, Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wahsy yang merupakan mantan budak yang akhirnya memeluk Islam dan menyesal perbuatannya dulu. Al-Wahsy adalah mantan budak yang dibebaskan Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan yang jelas-jelas menentang Islam. Al-Wahsy dibebaskan karena berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Usai peristiwa pembunuhan itu, Al-Wahsy bertobat dan masuk Islam serta menyesali tindakannya dulu. Selain memerangi kemurtadan internal, Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan ekspedisi untuk menyebarkan Islam keluar daratan Jazirah Arab. Beberapa jenderal Islam dikirim ke beberapa wilayah dengan misi penaklukan. Salah satu misi yang sukses adalah penaklukan Irak oleh Khalid bin Walid serta berhasilnya ekspedisi ke daerah Suriah. Setelah melebarkan wilayah, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pelestarian Al-Quran. Pasalnya, usai perang melawan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, banyak penghafal Al-Quran yang turut terbunuh.
Kenyataan itu Umar bin Khattab menyarankan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan koleksi Al-Quran, lantas dibentuk tim khusus yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dalam proyek pengumpulan Al-Quran. Lembaran Al-Quran lantas dikumpulkan dari para penghafal, juga tulisan-tulisan yang berada di benda-benda seperti tulang, kulit, dan pelepah korma, dan lain-lain. Setelah terkumpul semua, kumpulan tulisan Al-Quran tersebut lantas disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat khalifah umat Islam itu wafat, kumpulan tulisan Al-Quran tersebut lantas disimpan oleh sahabat lainnya, yakni Umar bin Khattab. Kemudian saat Umar wafat, kumpulan Al-Quran itu disimpan oleh putrinya, yakni Hafsah, yang lantas pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi tersebut menjadi dasar kepenulisan mushaf Al-Quran yang dikenal hingga saat ini. Lanjut ke kisah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Selayaknya manusia pada umumnya, Abu Bakar As-Siddiq juga dihadapkan pada masa kematian. Abu Bakar As-Siddiq tutup usia pada 23 Agustus 634 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Dari hidup hingga meninggal, Abu Bakar As-Siddiq seolah selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Pasalnya, Abu Bakar As-Siddiq diketahui dimakamkan di rumah putrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anhu, yang dekat dengan Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW. Seusai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan umat Islam pun kembali kosong. Umar bin Khattab pun lantas ditunjuk sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ada beberapa keutamaan dari seorang Abu Bakar As-Siddiq. Menjadi sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang selalu mendampingi perjuangan dakwah Islam, Abu Bakar juga tak pernah meragukan Rasulullah SAW dan tak segan mengorbankan segala yang dimilikinya demi membantu perjuangan Islam. Di dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun dikenal memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq dijamin masuk surga. Dalam salah satu hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Bakar As-Siddiq dikatakan sebagai orang yang akan masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq bahkan akan dipanggil dari berbagai pintu di surga. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kemuliaan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Mereka yang berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa, yaitu pintu Rayyan. Lantas Abu Bakar bertanya, jika seorang yang masuk surga dipanggil dari salah satu pintu, itu adalah sebuah kepastian. Apakah mungkin ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu tersebut, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, benar, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka, wahai Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan yang selanjutnya, yakni Abu Bakar adalah laki-laki yang paling dicintai Rasulullah SAW. Saat ditanya oleh salah seorang sahabatnya, Rasulullah SAW pernah menjawab, jika Abu Bakar adalah orang yang dicintainya, Abu Bakar As-Siddiq memang sosok sahabat yang menemani Rasulullah SAW dalam suka maupun duka. Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang kau cintai? Rasulullah SAW menjawab, Aisyah. Aku bertanya lagi, kalau dari kaum laki-laki, beliau menjawab, ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan selanjutnya adalah orang yang paling dipercayai oleh Rasulullah SAW saat hijrah. Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq adalah yang paling dipercaya. Rasulullah SAW saat berhijrah ke Madinah, terbukti Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi orang yang menemani Nabi Muhammad SAW masa sulit dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Yang selanjutnya yaitu termasuk orang-orang yang memeluk Islam pertama kali. Dibandingkan sahabat lainnya, Abu Bakar As-Siddiq merupakan laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam dan masuk dalam golongan as-sabiqul awwalun. Meski sejatinya Ali bin Abi Thalib juga masuk dalam golongan tersebut, namun kala itu Ali masih seorang anak kecil, sehingga Ali menjadi anak kecil pertama yang masuk Islam, sementara Abu Bakar As-Siddiq menjadi laki-laki dewasa yang masuk Islam. Kemudian terikat secara kekeluargaan dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW pada kakeknya, yaitu Murrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga berstatus sebagai mertua Nabi Muhammad SAW,
usai putrinya Abu Bakar As-Siddiq yakni Aisyah radhiyallahu anhu menikah dengan Rasulullah. Begitulah kisah dan keutamaan sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan kebenaran dan kelembutannya serta ketegasannya. Banyak sekali hal yang bisa diteladani dari kisah Abu Bakar As-Siddiq, terutama kerelaan dan keikhlasannya melakukan segalanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kisah Abu Bakar As-Siddiq. Silakan disebarluaskan, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.